Selamat datang kembali di sesi bedah sumber kita. Hari ini kita langsung aja nih kita masuk ke materi dari buku The Rules of Management karya Richard Templer. Ada satu aturan kunci nih dari sumber Anda yang sering banget jadi tantangan emosional buat manajer. Fokus kita kali ini ada di aturan ke-60. Bersiaplah untuk rasa sakit dan kesenangan. Nah loh, misi kita nih ya, mau coba kupas tuntas dua sisi mata uang ini. Jadi ada tantangannya, yaitu rasa sakitnya, tapi ada juga kepuasannya, kesenangannya. Ini bukan cuma soal tugas doang, tapi lebih ke gimana Anda sebagai manajer mengarungi emosi yang naik turun itu. Yuk kita gali bareng-bareng. Oke, kita mulai dari yang mungkin kurang enak dulu kali ya, sisi rasa sakit. Sumber Anda ini terus terang banget loh, ngakuin kalau jadi manajer itu ya ada susahnya. Contohnya nih, pas harus nyampein kabar buruk. Mungkin soal, wah maaf nih tahun ini nggak ada bonus. Padahal tim udah ngarep banget ya kan? Iya, itu berat tuh. Berat. Atau Anda harus simpen rapat-rapat info penting perusahaan. Misal, ada rencana merger gitu. Tapi tim nanya mulu, nuntut kejelasan. Kan serba salah ya? Betul, betul. Itu posisi yang nggak enak banget. Belum lagi kalau tim bikin salah. Anda yang paling depan, yang harus istilahnya take the rap. Mirip Ya. kayak di aturan 17 soal akuntabilitas pimpinan itu. Pasti rasanya, aduh gimana gitu ya. Iya, betul sekali. Tapi poin pentingnya di sini tuh gini. Rasa sakit ini bukan berarti Anda gagal loh. Justru ini tuh ya konsekuensi logis aja dari tanggung jawab yang lebih gede. Kayak semacam ujian lah. Ujian ketahanan mental, kedewasaan emosi Anda. Menariknya, justru kemampuan Anda buat ngadepin ini dengan benar, ya kan? Misalnya ambil tanggung jawab penuh kalau ada apa-apa, bukan malah nyalahin tim. Ini kan sejalan banget sama aturan 18 ya. Jangan nyalahin tim. Nah, sikap kayak gitu justru yang bakal ngebangun kredibilitas Anda. Tim jadi makin percaya. Jadi ini bagian dari proses belajar, proses tumbuh. Oke. Bener juga sih, jadi bagian dari paketnya ya. Tapi seringkali kita lupa sisi satunya nih, sisi kesenangan. Sumber Anda juga nekenin ini kok. Coba deh Anda bayangin gitu ya, puasnya kayak apa pas lihat tim akhirnya berhasil. Capek target susah yang dikejar bareng-bareng. Ini kan inti aturan 1 ya, bawa tim ke sukses. Nah, itu dia. Rasanya pasti beda banget ya. Beda banget. Atau pas lihat anggota tim yang dulu Anda bimbing, Anda dorong sesuai aturan 14 gitu kan. Sekarang dia udah berkembang pesat, udah mandiri. Itu pasti bangga banget kan? Bangga dan senang pastinya. Pasti. Terus ngerayain menang kecil-kecilan bareng tim kayak di aturan 20. Itu juga bisa jadi suntikan energi positif yang oke banget. Setuju. Jangan diremehin tuh perayaan kecil gitu. Iya kan? Dan tentu ada kepuasan pribadi juga dong pas Anda sendiri berhasil capai target yang ya realistis lah sesuai aturan 3. Sumber senangnya ini seringkali datang dari dampak positif ke orang lain dan hasil bareng-bareng. Itu lebih dalam. Kepuasan yang fundamental gitu. Lahir dari kepemimpinan yang efektif. Anda lihat hasil nyata dari kerja keras, dari kolaborasi. Anda juga berhasil misalnya bikin suasana kerja yang enak, yang suportif. Orang jadi merasa dihargai kontribusinya. Mirip sama aturan 24 lah, bikin orang merasa penting. Justru kesenangan inilah yang jadi bensin utama, motivasi jangka panjang. Buat Anda, buat tim juga, biar pengen terus lebih baik. Kayak return on emotional investment gitu deh. Wah, return on emotional investment. Keren istilahnya. Jadi kalau kita rangkum ya, inti dari aturan 60 ini sebenarnya apa dong? Pesan utamanya berarti jadi manajer efektif itu bukan berarti cuma ngejar senangnya doang, terus ngindarin sakitnya mati-matian, bukan gitu ya? Bukan itu. Malah sebaliknya, justru Anda perlu paham, perlu nerima, bahkan siap gitu loh. Siap ngadepin dua-duanya. Sakit sama seneng, ini ya satu paket, nggak bisa dipisah. Ini soal ngerangkul kompleksitas emosi dalam mimpin. Oke, jadi poin penting nih yang bisa Anda bawa pulang dari obrolan kita. Dunia manajemen itu emang penuh warna emosi. Bakal ada tantangan, ada rasa sakit yang nongol. Ya itu bagian dari gamenya lah. Tapi sama pentingnya buat Anda juga secara sadar ngenalin, hargain, bahkan mungkin rayain momen-momen senengnya, kepuasan yang juga jadi bagian dari peran Anda. Benar, keduanya itu yang ngebentuk pengalaman utuh jadi manajer. Nah, ini jadi mikir ya. Ya, ini jadi pertanyaan reflektif yang penting nih buat Anda renungkan. Oke, kita udah tahu nih ada dualitas sakit dan senang ini. Terus, langkah konkret apa nih yang bisa Anda ambil?
Buat secara proaktif, bangun katakanlah otot tahan banting Anda, biar lebih siap ngadepin rasa sakit yang mungkin ya nggak bisa dihindari itu. Dan di sisi lain, gimana caranya Anda bisa lebih sengaja gitu, nyiptain lebih banyak peluang, lebih banyak ruang buat ngerasain kesenangan, baik buat diri Anda sendiri maupun buat tim Anda, dalam kerjaan manajerial sehari-hari, sekarang atau mungkin nanti di masa depan. Gimana tuh caranya? Pertanyaan yang bagus banget buat direnungkan. Oke deh, terima kasih banyak sudah menyimak sesi bedah sumber kita kali ini. Sampai ketemu lagi di kesempatan berikutnya ya.